Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santa Wed. Masih bersama saya Santa. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini kita akan kembali untuk mengulat daun kelapa dengan rumus 122. Kemarin sudah saya upload videonya ulatan daun kelapa dengan rumus 121. Bisa teman-teman tonton videonya. Untuk linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, baik, kita langsung saja ke dalam video kali ini. Baik, ini sudah pasti kita harus mempersiapkan yang namanya selepahan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dalam video sebelumnya sudah saya buat video perbedaan busung, demele, dan selepahan. Sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Baik, kita langsung ke langkah pertama. Untuk selepahan, di sini kita harus perhatikan bagian atasnya ini ada yang namanya ancang teman-teman. Ancangnya ini kita harus biarkan dia di atas. Tidak boleh seperti ini ya teman-teman. Kita harus seperti ini. Ini biarkan di atas. Mengulatnya di sini kita mulai dari bongkol. Bongkol ini adalah bagian bawah daun kelapanya. Karena di sini kita menggunakan rumus 122. Maka yang pertama kita ambil satu helai, lalu kita ambil satu helai yang kedua. Ini adalah satunya. Kita taruh helaian pertama di bawahnya seperti ini. Setelah itu, karena rumusnya setelah satu adalah dua, maka kita ambil dua helai, taruh di bawahnya seperti ini. Dan selanjutnya setelah dua lagi teman-teman. Dua lagi, kita angkat dua helai selanjutnya, lalu kita tumpuk di atasnya seperti ini. Oke, jadi beginilah penampakan pertama rumus ulatan dekorasi 122. Ini dia, perlu teman-teman perhatikan juga. Ini adalah satunya, lalu ini dia duanya, dan ini dua selanjutnya. Jadi terus seperti itu ya teman-teman. Terus seperti itu. Kita lanjut lagi dengan mengulang rumus tersebut. Kita ambil satu helai seperti ini. Lalu selanjutnya biarkan dia tertumpuk dua. Lalu dua selanjutnya ini kita angkat. Seperti ini. Dua selanjutnya kita angkat. Begini dia penampakannya setelah dua kali kita menganyam. Ini dia satunya. Ini dia duanya, lalu ini dia duanya terakhir. Jadi kita lanjutkan terus seperti itu. Kita kembali lagi ke rumus awal, yaitu satu. Duanya ini kita biarkan di bawah, yang ini kita biarkan di bawah. Lalu dua selanjutnya kita angkat seperti ini. Kita angkat. Jadi ini dia penampakannya setelah 3 kali kita menganyamnya. Kita lanjutkan lagi kembali ke awal, yaitu 1, selanjutnya adalah 2, lalu 2 selanjutnya kita angkat seperti ini. Oke, begini dia penampakannya. Perlu teman-teman perhatikan juga, tidak boleh nanti salah dalam penempatannya karena dia akan terlihat nanti di akhir. Kembali ke rumus, yaitu 1, duanya kita biarkan di bawah seperti ini. Lalu dua selanjutnya kita angkat seperti ini. Baik, ini tidak perlu kita rapatkan dulu karena di akhir kita akan rapatkan untuk menentukan ukuran rata-ratanya. Terus seperti ini teman-teman. Kita ambil lagi satu, terus duanya di bawah, duanya lagi kita angkat. Rumus itu harus kita patokkan. Tidak boleh kita lupa dengan rumusnya. Karena dari awal kita sudah memfokuskan diri untuk membuat ulatan 122. Ini satunya, ini duanya, dan ini duanya yang terakhir. Oke teman-teman, terus seperti itu.
Oke teman-teman, kita biarkan dia dulu seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan merapatkan bagian atasnya ini terlebih dahulu. Kita akan rapatkan ini terlebih dahulu, baru kita pikirkan nanti di ujungnya ini ya teman-teman. Cara merapatkannya cukup mudah. Di sini kita tarik dulu dengan tangan kiri kita. Sesuaikan dengan lebar rata-rata yang akan kita ciptakan dalam ulatan ini. Tangan kiri kita pakai menarik, tangan kanan kita pakai untuk merapatkan seperti ini. Set, set. Oke, ini juga sama seperti itu. Tangan kiri kita pakai untuk menarik, ini untuk pakai merapatkan. Kita sesuaikan agar dia atasnya ini menjadi rata. Terus seperti ini teman-teman. Ini juga kita harus masukkan bagian ininya agar dia tidak pecah. Seperti di awal ini sudah ada yang pecah satu teman-teman. Ini karena kita tidak hati-hati dalam menganyamnya. Ini kita masukkan, lalu kita tarik seperti ini. Tarik, rapatkan. Cukup mudah teman-teman. Perlu teman-teman praktekkan juga nanti agar rumus-rumus ini melekat di dalam ingatan kita. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ujung. Di bagian ujung ini, jika masih bisa dianyam dengan ulatan rumus yang kita pakai di awal, kita anyam dia lagi sampai habis. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, bagian ujungnya ini kita ikat dengan kabel tis teman-teman. Di sini teman-teman boleh menggunakan kawat atau tali. Karena kebetulan di sini saya punya kabel tis, maka saya gunakan kabel tis untuk mengikatnya. Untuk bagian ujungnya ini kita rapikan menggunakan gunting atau sejenisnya. Artinya kita potong seperti ini agar dia lebih rapi teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah penampakannya sebelum ujung-ujung dari helaian daun kelapa ini kita masukkan. Nanti teman-teman juga bisa lihat perbedaannya ulatan 121 yang kemarin saya sudah share videonya dan ulatan 122 ini teman-teman. Baik, untuk ujungnya ini kita akan lipat dengan cara yang berbeda. Kita akan ambil dulu helaian di sini, lalu bagian satunya ini kita bawa ke sini. Jadinya dia tumpang tindih seperti ini teman-teman. Lalu kita seperti ini. Dan bagian ujung dari helaian ini kita masukkan ke sini. Pelan-pelan ya teman-teman, karena ini daun kelapanya sudah agak tua, makanya dia agak renyah. Kalau dalam bahasa Balinya dia bisa disebut dengan renyah, sudah kaku istilahnya ya. Kita masukkan lagi ke sini. Ujungnya ini kita masukkan di sini. Oke teman-teman, terus seperti ini kita angkat dulu helaian yang ini, lalu helaian yang di tangan kanan kita taruh di bawahnya, lipat seperti ini. Ya, jadinya tumpang tindih teman-teman. Cara memasukkan daun kelapa di atasnya ini kita lipat seperti ini, lalu kita masukkan. Memasukkan ini harus pelan-pelan karena bagian ini cukup rawan dia pecah atau patah teman-teman.
helaiannya bisa patah atau ancangnya bisa patah. Teknik ini cukup beda dari teknik yang sempat saya share di video sebelumnya, karena teknik ini adalah teknik tumpang tindih. Dulu sepertinya sudah sempat kita buat video ulatan juga, bisa teman-teman cek juga, tetapi video tersebut agak kurang jelas teman-teman, karena kebetulan waktu itu juga masih pemula, masih belajar untuk buat konten tutorial. Sekarang dan untuk kedepannya, semoga kita bisa terus buat konten tutorial. Nanti teman-teman bisa request juga apa yang perlu kita bahas, apa yang perlu kita buatkan tutorialnya. Bisa kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Untuk dekorasi alami saat ini sangat booming sekali, sangat banyak sekali peminatnya untuk saat ini, karena memang pemerintah khususnya di Bali sebelumnya pernah mengeluarkan peraturan untuk membuat dekorasi natural atau dekorasi ramah lingkungan teman-teman. Itu khususnya di daerah Bali. Makanya cukup jarang orang-orang sekarang memakai dekorasi dengan styrofoam. Di samping karena kita juga memerlukan taat dengan peraturan, banyak ide-ide baru bermunculan, termasuk ini dia ulatan dekorasi. Baik teman-teman, ini kita sudah berada hampir di tahap ujung, karena ini slot lubangnya hanya masih satu. Kita masukkan dulu, kita masukkan seperti ini. Untuk sisa yang lebih ini kita akan potong. Oke teman-teman, setelah ini sudah rapi, begini dia tampilan ulatan 122-nya dengan ujung tonger yang berbeda dari ulatan sebelumnya. Begini dia tampilannya teman-teman. Kita akan lanjutkan untuk memotong bagian atasnya ini agar dia terlihat lebih rapi. Saya biasanya memotongnya seperti ini teman-teman. Ujung ancangnya ini kita biarkan runcing seperti ini. Tidak seperti ini ya teman-teman. Tidak seperti ini. Karena kalau seperti ini, ujungnya ini, oh ya, ini ada contohnya. Kalau seperti ini, misalnya dia kayak ini akan cepat layu dia, karena tidak bersama dengan ancangnya ini. Oke, kita lanjut pemotongannya. Dalam pemotongan ini juga kita harus perhatikan bagian atasnya ini agar terlihat rapi, agar dia meratalah sedikit, biar dia konsisten tingginya itu seberapa yang kita mau. Oke teman-teman, jadi beginilah hasilnya untuk ulatan selepahannya. Jika teman-teman nanti mengulat busung, nanti juga saya akan share juga tekniknya di lain waktu ya teman-teman. Begini dia tampak belakangnya ulatan 122. Begini ulatan 122-nya. Bisa teman-teman perhatikan untuk tampak belakangnya jika kita menggunakan ulatan 122. Tampak atasnya di sini agak tertutup dengan tonger. Tongernya ini bisa kita sesuaikan nanti dengan desain kita sendiri. Oke, baik teman-teman.
Mungkin sekian video untuk ulatan daun kelapa dengan rumus 122. Untuk rumus 121-nya sudah bisa teman-teman tonton di video sebelumnya. Dan kedepannya saya akan memberikan rumus yang biasa saya gunakan, yaitu rumus 1221. Teman-teman bisa tunggu videonya, atau teman-teman bisa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, agar nanti jika saya sudah upload video selanjutnya, teman-teman tidak ketinggalan dan teman-teman bisa langsung tahu bagaimana perbedaan rumus 1221 dan rumus 122. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.